Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Rahasia keberkahan Baitul Maqdis, rahasia keberkahan bumi Palestina, rahasia keberkahan tanah suci Al-Quds. Itulah yang akan kita ulas dalam kesempatan kali ini, sahabat-sahabat muslimin dan muslimat. Keberkahan Baitul Maqdis, keberkahan bumi Palestina, keberkahan bumi Syam telah diawali di dalam Al-Quran oleh sejumlah ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala wahyukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Isra pada ayat pertama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas menyatakan bahwa tanah dan bumi yang ada di sekeliling Al-Masjidil Aqsa itu adalah tanah dan bumi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat yang lain di dalam surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Lut, wa najjaynahu wa lutan ilal ardi allati barakna fiha lil alamin. Dan kami telah menyelamatkan dia, yaitu Nabi Ibrahim, bersama dengan Lut. Nabi Ibrahim dan Lut bukan orang Palestina. Kampung halaman beliau berdua pada mulanya adalah di kawasan Babilonia atau yang hari ini kita kenal dengan nama kawasan Irak. Mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kampung halamannya. Allah selamatkan mereka berdua menuju negeri yang diberkahi oleh Allah, ilal ardil lati barakna fiha lil alamin, untuk negeri yang kami berkahi di dalamnya lil alamin, untuk segenap alam semesta. Ayat ini juga sekaligus menunjukkan pada kita bahwa bumi Syam, bumi Palestina yang ada di dalamnya, bumi Al-Quds, selain dia adalah kawasan tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengatakan bahwa keberkahan tanah suci Al-Quds, keberkahan bumi Palestina itu lil alamin, diperuntukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segenap umat manusia, tidak menjadi hak khusus sekelompok tertentu, apalagi seperti yang diklaim oleh bangsa Yahudi bahwa tanah Palestina itu adalah hak milik mereka sendiri tanpa ada orang lain yang boleh menikmati bumi Palestina itu. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan kedua ayat ini sangat jelas bagi kita bagaimana keberkahan bumi Palestina itu, keberkahan bumi Al-Quds itu telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Nah, sekarang kita coba mengurai apa saja bentuk-bentuk keberkahan yang Allah berikan kepada bumi Palestina itu. Yang pertama adalah keberkahan dari sisi material, keberkahan yang bisa kita lihat
dengan panca indera kita. Semua penulis, peneliti yang menulis tentang bumi Baitul Maqdis, tentang bumi Palestina, semuanya menyepakati bahwa kawasan Palestina, kawasan Al-Quds adalah salah satu bagian bumi yang sangat subur, yang ditumbuhi oleh berbagai macam bentuk tanaman, pepohonan yang menghasilkan begitu banyak tanaman-tanaman dan buah-buahan yang bermanfaat, termasuk di dalamnya yang diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu buah tin dan buah zaitun. Di samping itu, sejak dahulu kawasan Palestina, kawasan Syam, kawasan Al-Quds ini telah ditetapkan oleh berbagai kekuasaan yang silih berganti berada di dunia ini, ditetapkan sebagai pusat kekuasaan terbaik, di mana dari kawasan ini siapapun yang berkuasa dapat melakukan pengawasan, dapat melakukan penyerangan ke arah manapun di bagian bumi ini. Karena itu, misalnya kita mencatat bahwa salah satu panglima perang yang ditulis di dalam sejarah, diabadikan dalam sejarah, yaitu Al-Iskandar Al-Makedoni dalam bahasa Arab atau Alexander the Great, pernah menjadikan kawasan Palestina, kawasan Syam ini sebagai titik tolaknya untuk melakukan penyerangan dan penyerbuan ke wilayah Mesir pada sekitar tahun 332 sebelum Masehi. Di zaman kejayaan Islam juga tercatat bagaimana sahabat Amr bin As radhiyallahu taala anhu menjadikan bumi Syam ini sebagai titik tolak untuk melakukan penyerangan ke wilayah Mesir untuk menaklukkan Mesir pada saat itu. Dan perlu juga diketahui bahwa pelabuhan-pelabuhan Palestina itu adalah merupakan atau pernah menjadi pusat pelabuhan kapal-kapal kaum muslimin yang dipersiapkan untuk menaklukkan kawasan kepulauan Laut Putih pada waktu itu, dan juga menjadi pusat pergerakan upaya-upaya penaklukan selanjutnya yang dilakukan oleh kaum muslimin. Nah, itu beberapa gambaran tentang keberkahan kawasan Palestina ini secara fisik atau secara materialnya. Itulah sebabnya kalau kita melihat kepada buku-buku, bahkan termasuk kitab-kitab yang ditulis oleh para traveler muslim sejak dahulu, semuanya sepakat untuk menggambarkan bahwa kawasan Palestina, kawasan bumi Al-Quds adalah kawasan yang sangat-sangat subur, dan salah satu rahasia kesuburan itu karena kawasan ini diapit oleh sejumlah laut. Kemudian di tengah-tengahnya juga ditemukan sejumlah sumber air, termasuk salah satunya yang dikenal dengan nama Danau Tabariyah, yang disebut-sebut atau yang sering disebut-sebut dalam kajian-kajian tentang tanda-tanda akhir zaman. Ini semua penjelasan ini sekaligus juga membantah salah satu klaim yang sering disampaikan oleh orang-orang Yahudi bahwa kawasan Palestina itu menjadi subur atas jasa mereka, karena orang-orang Yahudi mengklaim bahwa kawasan Palestina ini ditelantarkan oleh orang-orang Arab, dibiarkan begitu saja oleh orang-orang Arab sampai kemudian mereka datang untuk mengelola
kawasan Palestina ini menjadi kawasan yang produktif. Ini adalah satu klaim dusta, ini adalah satu bentuk kebohongan. Karena kawasan Palestina, kawasan Al-Quds, kawasan bumi Syam sejak dahulu telah tercatat sebagai kawasan yang sangat subur, yang sangat produktif, menghasilkan tanaman-tanaman dan buah-buahan yang bermanfaat. Kemudian keberkahan yang kedua adalah keberkahan yang sifatnya ma'nawiyah. Keberkahan yang sifatnya ma'nawiyah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk bumi Palestina. Yang pertama adalah bahwa ardu Filistin mab'atsul anbiya wa mahbatul malaika. Bahwa bumi Palestina sejak dahulu itu menjadi bumi di mana sejumlah nabi Allah, sejumlah nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala diutus di sana, dan juga bumi Palestina itu selalu menjadi tempat turunnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dari bumi Palestina kita mengingat dan mengenang sejumlah nabi Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Isa, ya, dan sebelumnya ada Nabi Lut, kemudian ada Nabi Ibrahim, dan jangan lupa juga ada Nabi Musa alaihissalam yang pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah ke bumi Palestina. Allah Subhanahu wa taala mengatakan misalnya tentang Nabi Ibrahim, fa amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi. Dan Lut pun beriman kepadanya, kepada Nabi Ibrahim. Dan kemudian dia mengatakan, sesungguhnya aku berhijrah menuju Tuhanku. Yang dimaksud berhijrah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu berhijrah ke bumi Palestina. Sebagaimana yang kita sebutkan di awal pembahasan, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim bersama dengan Nabi Lut ke bumi Palestina. Begitu pula yang terjadi pada Nabi Musa alaihi salam. Dan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana Nabi Musa alaihissalam mengajak Bani Israel untuk masuk ke bumi suci itu. Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasah allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, masuklah ke bumi yang suci itu, yang telah ditetapkan, yang telah dikukuhkan, bahkan telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian masuk ke dalamnya. Dan karena Nabi Musa khawatir melihat tabiat kaumnya yang keras kepala, beliau mengatakan, wala tartaddu ala adbarikum, dan jangan sekali-kali kalian berpaling atau berbalik dengan punggung-punggung kalian, fatanqalibu khasirin, sehingga kalian pun menjadi orang-orang yang merugi. Ini semua menunjukkan pada kita bahwa bumi, salah satu bentuk keberkahan bumi Palestina adalah ketika dia ditetapkan sebagai tempat di mana sejumlah nabi dan rasul pernah menjalani episode kehidupannya di sana. Di samping itu, bumi Palestina juga menjadi bumi di mana malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ya tuba lisyam, ya tuba lisyam. Duhai, betapa beruntungnya wilayah Syam itu, betapa beruntungnya wilayah Syam itu. Para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, wa bima dzalik? Ya, bagaimana, wahai Rasulullah, bagaimana? Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa Syam itu begitu beruntung? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tilka malaikatullah basitatu ajnihatiha 'ala Syam. Itulah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Mereka membentangkan sayap-sayapnya di atas bumi Syam. Maksudnya para malaikat-malaikat itu meliputi wilayah Syam dengan sayap-sayapnya, dengan membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan melindungi kawasan itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu salah seorang penulis tafsir yaitu Az-Zamakhsyari rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan bahwa keberkahan itu sudah menjadi label, sudah menjadi cap yang tidak bisa dilepaskan dari bumi Syam. Faqad ja'alallahu ardha Syam bil barakati mausumah. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bumi Syam itu sebagai sesuatu yang identik dengan keberkahan. Wa huqqat an takuna kadzalik, dan memang sudah selayaknya bumi Syam itu seperti itu. Kenapa? Kata Zamakhsyari, fahiya mab'atsul anbiya wa mahbitul wahyi wa makanuhum ahya'a wa amwata. Karena bumi Syam itu adalah tempat diutusnya para nabi, tempat turunnya wahyu, dan menjadi tempat tinggal para nabi saat mereka hidup dan saat mereka mati. Karena itu bentuk keberkahan kedua dari bumi Palestina ini adalah bumi Palestina adalah bumi di mana banyak sekali nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala dikebumikan, dimakamkan di sana, termasuk Abul Anbiya, termasuk bapak para nabi yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ishaq, Nabi Yusuf, Nabi Yakub juga dimakamkan di kawasan bumi Palestina. Begitu pula dengan Nabi Musa alaihissalam, sebagaimana yang disebutkan dalam satu riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan para ulama hadis lainnya, bahwa ketika Nabi Musa alaihissalam menjelang kematiannya, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk didekatkan atau dimatikan, ya, diwafatkan di bumi Syam. Sehingga kemudian Allah izinkan untuk didekatkan beliau dengan bumi Syam itu sejauh pelemparan batu. Mereka Nabi Musa alaihissalam yang saat itu membersamai Bani Israel dalam pembuangannya, meminta kepada Allah agar diizinkan untuk meninggal dunia di bumi yang suci, yaitu di bumi Palestina. Kemudian keberkahan yang ketiga dari bumi Palestina ini adalah bahwa bumi Palestina ini adalah ardul mahsyari wal mansyar. Bahwa bumi Palestina ini adalah tempat kita semua umat manusia kelak dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikumpulkan untuk menghadapi hisab, untuk menghadapi perhitungan dan pertanggungjawaban amal kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Maimunah bintu Sa'ad, seorang budak perempuannya, "Ya Nabi Allah, aftina fi Baitul Maqdis." Wahai Nabi Allah, fatwakanlah kepada kami tentang Baitul Maqdis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ardul mahsyari wal mansyar." Bahwa bumi Al-Maqdis, bumi Baitul Maqdis, bumi Syam, bumi Palestina itu adalah bumi, tanah, tempat di mana seluruh umat manusia nanti akan dibangkitkan, kemudian dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah nanti kita umat manusia dibangunkan, dihidupkan kembali dari alam kubur kita pada hari kiamat, kita akan diarahkan, akan dituntun untuk menuju kawasan Baitul Maqdis untuk menunggu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Di sanalah terjadi peristiwa-peristiwa yang sangat berat, sebagaimana misalnya yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa tudni syamsu yaumal qiyamati minal khalq, bahwa matahari itu akan didekatkan kepada kita, kepada para makhluk, para manusia, hatta takuna minhum kamiqdari milin, ya, sehingga ada di antara kita yang jarak antara dia dengan matahari itu adalah 1 mil. Intinya kata Nabi SAW bahwa fayakunun nas ala qadri a'malihim fil irq, karena matahari begitu dekat sehingga setiap manusia itu akan berkeringat dan
jumlah keringat kita itu bergantung kepada amal kita selama di dunia. Ada di antara mereka, kata Nabi SAW, yang keringatnya itu sampai ke kedua mata kakinya. Ada yang sampai ke kedua lututnya atau kedua pundaknya. Ada yang sampai ke ujung telinganya. Dan ada yang bahkan ditenggelamkan oleh keringatnya sendiri. Sahabat-sahabat sekalian, Anda harus ingat, ketika kita berbicara tentang ini kita berbicara tentang perkara yang gaib, yang tidak bisa dianalogikan, tidak bisa difahami dengan pendekatan-pendekatan logika yang digunakan oleh manusia. Bagaimana mungkin orang-orang berdiri pada satu tempat yang sama, ada yang keringatnya sampai mata kakinya, ada yang keringatnya sampai ke lututnya, ada yang keringatnya sampai ke pundaknya, dan ada yang ditenggelamkan. Dan itu berlaku secara personal, secara pribadi. Ini tentu adalah bagian dari kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada hari itu pula lah terjadi apa yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis, bahwa sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhillu. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari di mana tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga kita termasuk yang dinaungi pada hari di mana tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sejumlah keberkahan yang Allah berikan kepada bumi Palestina, yang Allah berikan kepada bumi Baitul Maqdis. Mudah-mudahan kita terus berdoa, mudah-mudahan kemenangan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada saudara-saudara kita di bumi Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.